Sebelum ngomong itu, ingat-ingat dulu dong, apa sih wajah yang sudah dioplosnya, oplos apa oples. Kalau aku bersaingnya sama seusia ya jangan sama nenek-nenek, jangan, yang seusia oke. Kalau bersaing sama masih original oke ya, tapi kalau sama disuruh bersaing sama orang yang udah kena oplos-oplos mukanya ya, dagu lancip-lancipin, gigi di vinir ya, rahang di apa tuh namanya, rahang tuh apa sih yang orang-orang di biar di kelihatan tirus tuh ya. Oh, kalau aku kan original ya, semuanya original ya. Kalau masalah filter ya hak asasi, siapapun boleh menggunakan. Bahkan beliau pun sekarang terobsesi banget sama Zara ya, sampai pakai filter yang pernah Zara pakai ya. Zara aja nggak pernah sekepo itu loh, nggak pernah sekepo itu dia pakai filter apa kayak dia pakai apa enggak. Tapi beneran deh, awal mula aku mengatakan dagu lancip itu memang gini loh ya. Aku tuh ke dokter behel gitu ya, terus aku bilang ya, ada seseorang yang kayak berdrama ya, tapi aku kan masih sesuai apa yang Zara lihat ya dengan mata batin ya. Orang ini kok sekarang kayak lagi memantau Zara nih. Terus dokter itu bilang, loh kok dagunya lancip banget ya, lancip banget. Maksudnya apa sih dok? Itu katanya kan filter tuh harusnya kan ada bentuk bobotnya lah, kok ini mah tipis banget, bentuknya V banget ya. Disitulah aku mulai, oh ini tuh yang dimaksud dagu lancip, iya katanya. Dan dagunya pun bukan dagu, apa sih namanya, rahang ya, rahangnya pun apa sih namanya yang disuntik di sini, kata dokter tuh namanya apa sih biar ototnya lemas ya. Jalan nggak ngerti ya, karena jalan nggak paham gitu-gituan ya. Wah katanya kalau kamu di gitu-gituin udah cantik banget Zara ya. Dia tuh kalau orang ini memang udah rahangnya juga lebar katanya sih yang lancip itu ya. Dan sekarang berkicau ya, merasa dia cantik banget ya. Kalau disaingin sama orang-orang yang udah kena suntik-suntik gitu ya, jarang mundur ya. Bukan masalah siapa yang menang, tapi ngapain ya, kecuali masih original dan seusia sama Zara juga ya, sama nenek-nenek mah ya. Yang lebih muda yang mundur ya, ngalah bukan berarti kalah ya, tapi lebih ke etika aja ya, lebih ke etika. Jadi nggak mau merespon ya. Yang penting terima kasih banyak sudah mau sudi ya menggunakan filter aku, masya Allah ya. Tapi lebih terangan aku ya, iya jelas ya, lebih terangan aku ya, lebih terangan aku. Karena memang bukan kecantikan yang membuat orang senang sama kita, tapi aura kita. Semua yang punya hati nurani yang baik tulus ya, dengan melihat wajah si lancip aja udah tahu kok ya, udah tahu sendiri ya baik atau tidaknya ya. Zara aja udah pakai masker udah cukup lama gini aja, hanya terlihat dari mata dan kening aja semua orang udah bisa menilai baik atau tidaknya juga ya. Jadi aura itu semua orang bisa menilai, itu bukan dari seluruh wajah, itu harus kelihatan. Ustazah Halimah aja ya, ustazah yang tidak pernah mau dipoto, yang tidak pernah mau diposting, yang tidak mau divideokan, beliau pun dirindukan oleh jamaahnya ya. Padahal yang disebarkan tuh hanya suaranya aja ya, dan masya Allah, tapi dirindukan karena apa, sudah masuk ke hati ya. Tapi sih dari postingan 2024 ibu dan anak ini gitu deh, gak ya, kita mah gak mau merendahkan siapapun ya. Tapi kalau masalah lancip-lancip ya, itu memang aku dapat masukan sih ya. Jadi fakta, bukan meremehkan, merendahkan, enggak lah ya. Resiko kalau wajah kita dirubah-rubah, kayak bibir di filter biar tebel ya, doer gitu ya. Kalau dibilang si apa tuh, aku nonton bioskop kemarin namanya apa tuh, yang tiba-tiba setan, tiba-tiba jadi setan tuh apa sih, bibir apa namanya ya. harus siap sih kalau misalkan dikata-katain gitu ya, kan itu kan resiko ya, resiko lah. Ini gini aja deh ya, ini mau dibawa kemana sih masalah ini ya, kalian ini masalahnya apa sih sama aku, bingung deh aku mah ya. Udah merembetnya kemana-mana ya. Kalau mau menjatuhkan mental silahkan, tapi sampai detik ini pun Zara masih bahagia, satu walafiat, alhamdulillah.
Dan masalah klien, alhamdulillah ya, chat sehari aja sampai 5.000 ya, bahkan demi Allah ya, banyak klien yang belum direspon berminggu-minggu ya. Coba pikir ya, kalau jalan niatan cari duit mah ya tinggal pakai admin balas-balasin tuh klien ya. Tapi sampai di titik ini pun jalan misinya bukan itu ya, karena memang mengerjakan tarikan energi penyembuhan untuk para klien memang dikerjakan sendiri. Dan Jara tidak pernah misi ini karena uang ya. Ingat, dulu pun waktu masih punya keranjang, live aja nggak pernah sampai seharian kayak mereka ya, kayak sales jualan panci ya, sampai harga ambiar banget ya. Woi, gantian banget. Maaf, ini bukan tertawa ya. Seserian. Ya, jalan dulu live sendirian, nggak pakai admin, nggak gantian ya. Dan demi Allah juga nggak ada tuh karyawan disuruh nonton ya. Tanyalah sama si RR itu ya, pernah nggak sih karyawannya disuruh follow, disuruh live ya, atau disuruh komen-komen positif ya. Kita mah real semua ya. Kamu juga tahu kan lah ya, waktu ada polisi-polisi yang datang ke sini yang suruhan kamu itu ya, di meja aku ini ada nggak sih alat-alat moderator, alat-alat khusus untuk meretas akun orang ya, untuk mantau-mantau orang? Enggak. Si RR ini aja ya, pertama disuruh jadi moderator aja mereka sedia minta, dan bahkan tuh cuman sekali doang ya. Aku nggak nyaman kalau live dipantau, diawasin ya, sampai aku nggak mau ya. Jadi aduh ya, banyak yang mencari kesempatan dalam persoalan yang kamu ciptakan ini. Akhirnya mereka mencari ini ke kamu ya. Info-info yang kamu terima itu info-info yang hanya dijual aja dan tidak ada kebenarannya ya. Coba gini aja deh, tanpa ini apakah mereka datang sendiri? Enggak juga ya. Dan apakah info-info ini sudah kamu tetapkan kebenarannya ya? Kamu kan seorang pakar energi, sebenarnya nggak butuh sih info-info kayak gini ya. Sama seperti aku nih, aku tuh nggak butuh loh ada yang DM, ada yang ngechat ya tentang kalian ya, nggak ada aku respon. Ada klien-klien katanya udah pernah mahalkan aksesoris yang katanya berlapis emas, tiba-tiba karatan atau apapun itu ya, nggak ada aku sebarkan, nggak ada aku minta-minta info. Ada yang ngasih info nama dagu lansip ini ya, orang Jawa bagian ini ya, dulu kehidupannya begini-begini, din anak ini anak itu. Apakah aku juga sebarkan? Enggak juga kan ya. Jadi kita tuh di sini beda kelas aja ya. Kamu ikan teri, aku ikan apa? Dugong ya. Dugong ya, nggak apa-apa, dugong juga nggak apa-apa, yang penting kalian puas aja. Yang penting kalian ikan teri, aku ikan dugong ya. Aduh, kacau ibu dan anak ini ya. Lucu lah ya, lucu lah. Semoga di kehidupan berikutnya ya, ketika kalau misalnya kita inkarnasi lagi di kehidupan depannya, semoga kalian kembali jadi lawan aku lagi ya. Nggak apa-apa, buat seru-seruan aja ya. Tapi jangan curang dong, jangan licik ya. Kalau kita mau sadar sendiri kayak begini kan enak ya, daripada kamu merembetnya sampai ke toko orang ya, merembetnya sampai ke mana, akun orang ya. Mending kayak gini aja, seru-seruan. Namanya juga sosial media ya, panas-panasan udah biasa ya. Aku lebih suka kayak gini. Kamu mau ngelukis aku jadi wewe gombel, jadi pocong, jadi jongos, jadi apa, enggak marah aku, demi Allah. Aku malah ketawa kalau setiap lihat postingan-postingan kayak gitu ya, atau dikasih klien Kajara ini ketawa, demi Allah ya, seneng aku mah ya. Tapi kenapa kalau yang dilibatkan 1000 kali nyerang, aku serang sekali udah kayak kepanasan ya? Nggak adil dong namanya ya, udah nggak adil ya. Santai aja ya, ini sosial media, ngapain baper-baper. Tapi maklum juga sih ya, yang namanya udah lanjut usia ya, memang rawan sih. Usia-usia segitu tuh memang lagi labil-labilnya, kayak merasakan ke ABG lagi. Jadi kita jadi penonton aja dulu deh ya, nggak apa-apa ya. Masalah azal kan Allah yang sudah mengatur tuh ya, nggak tahu kapan antriannya tuh datangnya ya. Yang penting kita jadi penonton aja ya, nggak merugikan keluarga mereka juga ya. Aku nggak pernah merembet ke keluarga-keluarga atau kehidupan mereka di masa lalunya, nggak pernah aku bahas ya, karena setiap aib manusia biarkan Allah sendiri yang membuka kalau memang sudah waktunya ya. Tugas kita hanya sabar dan ikhlas. Lanjutkan aja, mau bikin story apapun tentang aku ya, atau niatnya menjatuhkan mental aku, nggak apa-apa. Aku mah sudah hebat, kuat ya, tegar, dan aku tidak akan pernah menangis atau tidak akan pernah merasa terbebani dengan hinaan-hinaan. Yang terpenting jangan kalian bawa keluarga aku ya, makilah aku